Selamat siang semuanya. Pertama-tama yang kami hormati kepada seluruh Dewan Juri dan yang kami hormati kepada seluruh panitia Lomba Gelar Inovasi Daerah tingkat Kabupaten Bogor 2018 dan juga yang kami hormati kepada seluruh peserta Lomba Gelar Inovasi. Kami sebelumnya perkenalkan, kami dari perwakilan dari siswa SMK Insan Kreatif Cibinong Kabupaten Bogor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ridwan dan rekan saya Dandi Rohiman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rancangan produk kami yang kami beri nama Skygo. Oke, bisa dilanjut. Di zaman yang modern ini, perkembangan teknologi itu semakin berkembang cepat dan pesat, tak terkecuali itu semua karena kebutuhan manusia lah yang dapat menyebabkan itu semua terjadi. Dan kita selaku manusia pasti tidak akan lepas dari namanya teknologi. Contohnya seperti handphone, laptop, komputer, dan televisi atau barang-barang elektronik lainnya. Dan teknologi juga itu terdiri dari beberapa bidang. Contohnya di bidang pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan juga bidang peternakan. Dan untuk di bidang peternakan itu sudah mulai banyak teknologi-teknologi yang dapat mempermudah para peternak untuk membantu pekerjaannya. Salah satunya produk yang kita buat yang kami beri nama Skygo. Apa sih Skygo? Skygo singkatan dari Smart Kandang Yes, Go Green, Oke. Kenapa kami beri nama seperti itu? Karena produk yang kami ciptakan itu merupakan kandang pintar yang dapat memberikan makan, minum, bebersih kotoran itu secara otomatis. Tidak hanya itu, kandang kita juga dapat menghidupkan, mematikan lampu secara otomatis. Dan kandang kita juga dilengkapi dengan CCTV untuk sistem keamanan. Dan tidak hanya itu juga, kandang kita juga sudah terintegrasi ke handphone pemilik peternak. Jadi ketika ada sesuatu terjadi pada kandang, itu akan mengirim pesan notifikasi berupa SMS ke handphone kita. Untuk ide originalitasnya itu bermula dari kami melihat kondisi lingkungan sekitar di mana banyak para peternak yang khawatir untuk meninggalkan hewan ternaknya dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kami siswa SMK ingin menciptakan suatu produk apa sih yang bisa membantu para peternak dalam merawat hewan ternaknya. Nah, dan jadilah produk kami yang kami beri nama Skygo. Dan untuk implementasinya bisa dilihat di depan Bapak Ibu. Nah, di sini kita menggunakan panel surya sebagai sumber energi dari listrik tersebut. Lalu di sini juga kita menggunakan tirai, dan untuk tirai juga itu sebagai yang saya tahu itu menggunakan prinsip ayam DOC. Jadi ketika anak ayam turun itu suhu yang ada di dalam kandang itu harus stabil. Tidak boleh terkena angin atau tidak boleh suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi kita menggunakan tirai di sekitar kandang. Dan juga di sini ada lemari sensor. Di sini kita menggunakan Arduino sebagai otak dari kandang pintar tersebut. Selanjutnya ada dampak sosial dan ekonomi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada dampak sosial dan ekonomi dari Smart Kandang sendiri. Dampak sosial dan ekonomi dari Smart Kandang sangat berdampak pada masyarakat luas. Di antaranya ada beberapa yang tertera. Yang pertama ada menghemat SDM sumber daya manusia. Kenapa Smart Kandang ini bisa menghemat sumber daya manusia? Karena Smart Kandang ini bisa memberi makan sendiri, memberi minum, mematikan dan menghidupkan lampu, dan membersihkan kandang. Selanjutnya ada Smart Kandang juga menghemat energi. Kenapa menghemat energi? Karena Smart Kandang sendiri menggunakan sumber energi matahari, tidak menggunakan arus listrik secara langsung. Poin selanjutnya ada mengubah pola pikir peternak. Kenapa Smart Kandang bisa mengubah pola pikir peternak? Peternak jadi berpikir tidak harus selalu ada di sekitar kandang untuk memberi makan, memberi minum, dan membersihkan kandang. Selanjutnya ada, selain jadi peternak, oleh Smart Kandang sendiri kita bisa membuka usaha atau pekerjaan lain, diantaranya bekerja seorang guru, kemudian ada ojek online dan berdagang. Semua kegiatan itu tidak terlepas dari harus memikirkan pemberian makan dan minum, maka Smart Kandang adalah solusinya. Kemudian poin terakhir ada ramah lingkungan. Smart Kandang ramah lingkungan karena menggunakan sumber energi matahari, tidak menggunakan baterai. Apabila menggunakan baterai habis maka dibuang, maka lingkungan akan tercemar. Ada basis potensi dan wilayah. Potensi yang diakibatkan dari Smart Kandang ini sangat bagus untuk para peternak.
beberapa tempat yang kami data, diantaranya ada Cibinong, Cikaret, Citerep, Rumpin, Parung Panjang, Ciawi, Jonggol. Tempat-tempat itu banyak sekali para peternak yang dominan dalam skala besar peternakannya. Maka harapan kami smart kandang ini dapat diterapkan dan digunakan oleh masyarakat luas, khususnya di daerah Bogor, umumnya di seluruh Indonesia. Smart kandang ini digunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, dan kami berharap itu pemerintah dapat menerima siswa SMK dalam membuat sebuah teknologi. Jadi siswa SMK itu dapat bersaing dengan dunia industri atau masyarakat umum lainnya. Ya, Kita pakai aja ya. Juri, Kita itu ya. Kalau saya seandainya jadi pengusaha kandang ayam, kira-kira yang ditawarkan apa nih Mas? Kalau saya pakai ini saya bisa lebih apa? Yang pertama Pak, Apa? satu Bapak Keunggulannya apa? keunggulannya itu Bapak nggak perlu kalau di kandang Pak. Bapak bisa cari pekerjaan lain, misalnya jadi guru atau ojek online seperti Gojek, Grab itu Pak. Enggak ya, saya kan udah kaya, Udah banyak. kaya? Iya, kan ayamnya banyak, 10.000 loh. Oh, kalau 100.000 kan? Ya, kalau untuk itu Nah, terus Bapak pakai ini untuk apa gitu? Bapak nggak perlu bolak-balik ke kandang buat nyari lampu. Jadi Jadi cetrek buat Saya nyuruh orang aja ya, lampu kan murah. Oh ya kan Terus ini. ini investasi berapa saya harus bayar ini? Kalau tergantung Bapak, kalau kandangnya itu terserah Bapak kondisional mau Bapak ukuran seberapa, itu Ini terserah akhirnya Bapak. bikin uangnya siapa ini? Kalau ini kita dia mengajukan ke sekolah. Oh, sekolahnya dapat. Oh. Terus habis berapa ini? Kalau untuk alatnya Pak, itu sekitar 2 jutaan. 2 juta. Yang ini ya? Alatnya aja belum Kandang mana? Ini sensor. Sensor. Emang tadi ngomongnya nggak pakai baterai, ini banyak baterai nih. Ini untuk cari cadangan, maksudnya kita Dan nggak pakai pakai surya. PLN. Kita nggak pakai Enggak. Katanya tadi baterainya dibuang. enggak. Ya memang itu ya. Terus ya, makanya saya tadi kalau seandainya saya pengusaha gitu, saya dapat keuntungan apa gitu? Maksud saya keuntungannya apa kalau menggunakan ini? Ya kalau cuma gitu-gitu aja ya saya mending mempekerjakan orang cuma ceklek-ceklek aja. manfaat ekonomi ya Pak. Jadi Bapak Iya. nggak perlu ngeluarin biaya lebih. Dan juga Bapak bisa monitoring kandangnya di handphone Bapak. Bisa lebih, maksudnya Gimana? bisa lebih murah berapa gitu? Oh. Ada perang itu enggak? Kalau untuk itu Pak, kalau kandangnya misalnya Ya sekarang saya punya 1000 ayam lah. Nah kalau 1000 ayam itu kira-kira kalau pakai ini, misalkan saya satu harinya habis 1 juta dengan adanya ini, apakah berkurang apa malah nambah? berkurang sebenarnya. Dari mana itu? Udah Karena pernah dihitung nggak? udah pernah dihitung Pak. Sama yang itu kita airnya Pak. Jadi kita kan kalau misalnya airnya itu kita setting, misalnya sehari itu 2 kali, jam 7 pagi sama jam 4 sore. Jadi nggak sembarangan kita ngasih makan. Gitu. Prinsipnya juga kita mengambil prinsip di unggas bebek ya Pak. Itu bebek tuh sehari itu dikasih makannya 2 kali. Jadi kalau kelebihan itu bakal beratnya itu nggak ini. Kalau sensor untuk penyakit, misalkan di situ ada tiba-tiba mati gitu. Kalau penyakit kan dari mana aja Pak. Kalau Bisa lihat. sensornya itu bisa dilihat di CCTV-nya. Ya ada sensor suhu nggak? Sensor suhu kita belum pasang, kita menggunakan ultrasonic. Kalau sensor suhu belum. Waktu itu kita pernah coba, cuman kurang Pak. Karena kalau suhu kan itu berdampak ke luar ya. Jadi kalau misalnya ada ular Pak, ular datang atau hewan-hewan lain datang, itu nggak dia gampang kedeteknya, itu nggak acak-acakan, jadi nggak tepat. Kalau kita sini Pak pakai ultrasonic, itu otomatis dia bakal mengirim pesanan notifikasi langsung ke SMS ke handphone kita. Bisa langsung gitu ya? Dari Terus sini ke SMS. ini juga nggak sembarang orang Pak pakai, dan juga menggunakan kartu aksesnya Pak di sini. Jadi nggak sembarang orang kan, yaudah dah, oh ada kartunya, oh yaudah beli aja kartunya. Nggak sembarangan kartu bisa. Dan sini saya tandain, itu ketika kita di sini itu bakal bunyi alarm dan langsung mengirim pesan ke handphone kita. Pencuri. Iya. Kandang nak. Ya maksud saya kalau mungkin saya kalau selain manfaatnya untuk kandang ayam, mending di rumah saya aja lah untuk misalkan Untuk aplikasi smart home itu ya bisa. smart home smart bisa. home dan sebagainya. Kita juga menggerakkan hordeng. Iya, bisa. jadi makanya kenapa kok harus kandang gitu kan? Kan kita lihat kondisi lingkungan sekitar, kan guru kita kan di Citerep ya, masalahnya di Tajur, Pekapuran, itu banyak peternakan ayam Pak. Sudah pernah diimplementasikan nggak? Sudah, tapi cuman baru 20 ekor ayam Di peternakan itu. Iya. Uji coba. udah coba. Kandangnya Guru lebih besar di ini. rumah kita di Tajur, Pekapuran. Punya siapa itu? Punya guru kita, gabung ke
Terus apa katanya? Kalau itu sih yang pertama kita nggak pakai ini Pak, kan kita listriknya nambah, jadi kita pakai panel surya. Seperti itu. Terus juga ya akurat sih Pak. Misalkan guru kita kan juga guru ya, jadi nggak harus fokus ke kandang, bisa lihat handphone, wah udah dikasih makan, gitu. Kalau misalnya belum dikasih makan jam segini lewat, telepon orang rumah gitu sekitarnya. Bisa dari handphone gitu. Ya, Mas, kalau jumlahnya sedikit, oke. Tapi begitu jumlahnya besar, yang problem utama itu adalah suhu dan kelembapan. Nah, itu kan. Nah, oleh karena itu mungkin ini harus modelnya nanti ini kalau model kecil harus yang lebih besar. Karena itulah munculnya problem di lapangan tadi pada pemeliharaan unggas tadi adalah pada skala yang besar. Nah, stabilitas suhu, kelembaban dan sebagainya itu pertanyaan seperti itu kan sudah sering muncul ya. Gimana nih kalau peternakan besar? Nah, alhamdulillah Pak, kita sudah kemarin baru saja bekerja sama dengan DPMD. Nah, jadi kalau ketika kita menggunakan kandang yang besar, itu kita menggunakan sistem setrika, menggunakan brooder sebagai penghangat ruangannya. Seperti itu. Itu sudah banyak pertanyaan dari itu, akhirnya kita bekerjasama dengan dinas DPMD. Wah, lumayan nih buat ini, coba dicoba. Akhirnya ketika nanti juga sudah skala besar, itu kita menggunakan sistem brooder. Dan pastinya juga sensor-sensornya juga disesuaikan. Pertama kita nggak pakai ini, lalu kita sebelumnya kurang akurat, kita pakai ini sebelumnya. Kalau itu fungsinya buat apa? Nah, kalau ini tirai yang tadi ayam DOC dari itu kan orang DPMD juga kan dia punya ternak ya, dia katanya itu ayam itu harus dikasih tirai supaya anak ayam itu yang baru turun suhu di ruangannya itu tetap stabil. Kalau agak besar ini pembersihannya gimana nih? Itu conveyor seperti di Indosemen kan di Tajur kan ada lintasan conveyor Indosemen. Nah, kita melihat itu bisa tuh Pak. Otomatis juga nih conveyornya? Otomatis, iya kita menggunakan timer. Timer ya, bukan. Misalnya sehari, kalau misalnya Bapak mau misalnya dipakai ini bisa, cuman itu tingkat lebih lanjutnya seperti IoT. Kalau ini ya benar-benar nanti bisa bersih sendiri atau cuma? Iya, ini kita timer. Terus dia nyala jatuh ke bawah. Iya, gitu di sini Pak ada salurannya. Nggak ada apa? Oh, ada Pak di bawah. Sikat itu. Sikat. Terus pertama air naik, pengenasannya akuarium mengalir ke bawah. Nah, lalu roller ini berputar, di bawahnya disikat Pak. Nah, tadi kan harusnya jelasinnya begitu. Bapak nggak perlu ngersihin kandang Pak. Itu yang paling males kan? Iya, benar. Nah, itu yang penting. Saya untungnya saya pakai mending nggak pakai ini kan. Iya. Home office atau smart office. Unggul-unggulnya yang di ini kayaknya kalau untuk kandang bukan peternakan tapi ya hobi. Nah, iya. Hobi itu lebih cocok kayaknya. Orang mau beli mahal. Tapi sebenarnya kalau itu tadi dengan hitung-hitungan tadi membersihkan ayam dengan otomatis itu memang ya masih masih maksudnya masih. Dan juga nggak ini Pak bayar listrik bulanan ke PLN karena kita ya, sama aja kan kita beli ini dulu di awal kan. Iya. Mahal di awal, berpanjang irit di belakang. Itu belum menjadi ini kan, mending pakai listrik aja kalau nggak usah pakai ini gitu. Tapi kan kalau listrik, kalau misalnya kan kalau ayam ya peternakannya itu kan bau ya otomatis kotorannya. Itu kalau bisa gimana nih kalau dekat rumah-rumah pasti bau kan mengganggu. Nah kita mikirnya ini kalau kita ke pegunungan daripada kita bayar ongkos lebih buat narik-narik kabel, kita pakai jadi Indonesia juga iklimnya tropis Pak. Jadi ini kan bikin sendiri. Iya, itu hari ini kita program di laptop. Ya, kalau itu sudah biasa ya. Iya. Ya memang itu kelebihannya karena ayam kan harus jauh dari rumah. Iya, jauh dari perumahan. Sehingga mau nggak mau listriknya memang harus pakai gitu ya. Kalau kita itu sebenarnya kehebatannya itu tadi sama bersih dan sebagainya. Ekonomis jadi lebih Ekonomis ya, jadi kan enak. Apalagi kalau di Kalimantan yang susah listrik. Nah, itu baru ini. Ya, kalau yang ini maksudnya gini. Ini untuk berapa ini? Ini berapa ini? Kalau ini 100 ya ini? 50 ya? 50 watt peak 50 untuk berapa besar kandang? Kalau ini 300 watt untuk mungkin kita belum hitung-hitung Pak. Cuman lebih kalau ini untuk kandang ini lebih Pak. Iya. Ini 300 watt karena cahaya matahari itu menyerap 6 jam. 6 jam.
Nah itu itu kan dikalibrasi apa berapa yang butuhnya saya misalkan 10 meter ke 10 meter. Terus Nyuri. ini Pak, mungkin kok ini gimana nih kalau misalnya ketimbangan pohon. Nah ini juga bisa ditaruh di tempat yang aman. Kan tinggal narik kabelnya, tinggal ditaruh situ. Bisa. Seperti itu. Sejauh ini komponen paling mahal apa? Ya, Ini. di sini Ya, pastinya ini ya. pastinya di sini. Investasi jangka panjang. Mau jadi apa mas? Kalau saya insya Allah pengusaha. Usaha ayam. Saya sih polisi, cuman polisi kemarin gagal karena bentrok Oh. lomba sama di DPRD. Ya udah pengusaha Pengusaha. polisi ya. Kelas berapa emang? Nah, saya kelas 3. Oh, ada daftar polisi sih. Iya. Yang ini apa? Ya, insya Allah jadi TNI. Waduh, atau Normantio ya. Atau